ternyata mereka tertarik produknya, yang Anda bisa lakukan adalah pinjamkan katalog. Jelaskan bahwasanya bisnis NASA ini mempunyai banyak produk, dari mulai produk agrokompleks lengkap dan nutrisi untuk hewan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Kemudian ada produk kecantikan, ada produk kosmetik, ada produk herbal, kebutuhan sehari-hari. Semua ini bisa Anda jelaskan kepada prospek Anda. Caranya cukup mudah, Anda tinggal pinjamkan katalog, mungkin selama beberapa hari, atau mungkin Anda bisa jelaskan di tempat. Saya yakin Anda semua sudah paham bagaimana cara memperlakukan prospek Anda, cara memperlakukan konsumen Anda dengan baik dan benar, sehingga akan terjadi penjualan produk. Ketika prospek menolak, jangan kecewa, kemudian jangan berdebat, bersikaplah positif, mintalah referensi darinya atau daftar nama baru. Apabila diperlukan, mungkin Anda bisa menjelaskan sedikit ganjalan yang ada di dalam hati mereka. Apa saja ganjalan yang ada di dalam benak prospek kita, nanti akan kita bahas, sekaligus bagaimana cara menjawab keraguan prospek kita. Apapun jawabannya, Anda tetap diuntungkan karena ada prospek yang tertarik produknya, ada juga yang tertarik bisnisnya. Dan walaupun ada orang yang menolak Anda bisa meminta referensi atau daftar nama kepada orang-orang yang menolak Anda. Walaupun sebetulnya bagi saya sendiri tidak ada istilah ditolak. Yang ada justru kita yang menolak mereka. Kitalah yang melakukan seleksi. Kok bisa? Ya jelas, karena kita di sini ingin menemukan, sedang dalam proses menemukan mitra yang kita anggap cocok, kita jadikan sebagai partner bisnis kita. Kriterianya tentu kita sudah punya, yaitu orang-orang yang positif, orang-orang yang selalu punya visi misi ke depan, orang-orang yang punya daya juang yang tinggi, yang selalu berpikiran positif, yang punya cita-cita, punya impian, tidak mudah mengeluh, dan lain sebagainya. Inilah kriteria yang kita tetapkan ketika kita ingin merekrut mitra baru. Bisa kita ibaratkan, misalkan kita melihat ada sebuah lowongan kerja di sebuah perusahaan yang bonafit, sebuah perusahaan besar. Lowongannya hanya, mungkin katakanlah hanya 10 lowongan, tetapi yang datang bisa jadi ribuan. Nah, apakah perusahaan itu akan menerima semua pelamar yang datang? Tentu tidak. Mereka hanya menerima sejumlah lowongan yang dibuka. Ketika perusahaan ini membuka 10 lowongan, maka yang diterima ya hanya 10. Dan mereka menolak sebagian besar yang lain. Nah, ini prinsip seperti ini bisa kita terapkan. Seolah-olah kita memiliki sebuah perusahaan besar dan kita sedang membuka sebuah lowongan kerja. Tentu yang kita terima sebagai mitra kita adalah orang-orang yang sesuai dengan kriteria kita. Nah, dalam bisnis ini, aset utama yang kita miliki adalah daftar nama. Sayangnya, ketika kita hanya mengandalkan daftar nama dari orang-orang yang kita kenal, tentu ini sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus selalu menambah kenalan baru, karena orang-orang yang tidak kita kenal jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang kita kenal. Nah, ketika kita hanya mengandalkan kenalan-kenalan kita yang lama, bisnis kita akan sangat lambat sekali perkembangannya, atau bahkan tidak berkembang. Oleh karena itu, kita butuh selalu menambah daftar nama baru. Dan ini merupakan proyek seumur hidup. Proyek yang harus terus Anda jalankan, harus Anda kerjakan selama Anda menginginkan bisnis Anda berkembang. Nah, di sini sebelum Anda melakukan perkenalan atau menambah daftar nama dari aktivitas berkenalan dengan orang-orang baru, Anda harus pintar-pintar membentuk personal brand. Contoh yang saya maksud personal brand adalah seperti ini. Ya, dengan penampilan seperti ini, apakah orang-orang yakin ketika orang ini menawarkan sebuah bisnis?
tentu yakin kalau yang ditawarkan adalah sebuah bisnis narkoba. Nah, tetapi ketika ada orang dengan penampilan seperti ini, bertato, terus kemudian menggunakan anting dan lain sebagainya, penampilan yang tidak wajar, maka ini akan menjadi sebuah personal branding yang negatif. Oleh karena itu, ketika kita ingin menginformasikan bisnis NASA, kita harus membentuk personal branding yang positif agar orang merasa nyaman dengan kita. Nah, ada sebuah kata-kata yang bisa kita pegang, ada sebuah prinsip yang bisa kita lakukan. Pendapat orang tentang kita menentukan berapa nilai diri kita. Oleh karena itu, ketika kita ingin misalkan kata-kata kita dipercaya oleh orang lain, maka kita harus membentuk terlebih dahulu nilai diri kita. Caranya cukup sederhana dengan menggunakan prinsip 4S. Yang pertama adalah senyum, sapa, salam, dan supel. Senyum jelas, orang lain akan merasa nyaman dengan kita karena kita suatu saat akan dikenal oleh orang lain sebagai orang yang suka senyum, suka menyapa, suka memberikan salam. Kita dikenal orang lain sebagai orang yang supel, mudah bergaul, sehingga orang lain akan merasa nyaman terhadap diri kita. Nah, ketika personal branding ini sudah menancap di hati customer, di hati prospek, di hati kenalan kita, maka kita akan dengan mudah menginformasikan soal bisnis NASA. Ada sebuah kegiatan sebelum kita melakukan prospecting, yaitu pra-prospecting. Bagaimana cara agar efektif menambah kenalan, menambah daftar nama? Yang pertama adalah gunakan prinsip 1 meter 1 detik. Artinya ini bisa Anda terapkan dalam kondisi apapun, dimanapun Anda berada, selama Anda masih bertemu dengan seseorang. Misalkan contoh, ketika Anda misalkan antri di sebuah bank, antrian Anda masih cukup lama, katakanlah masih 30 menit lagi. Manfaatkanlah momentum tersebut sebagai sebuah sarana untuk menambah daftar nama, sebagai sebuah sarana untuk menambah kenalan baru. Caranya Anda bisa melakukan dengan prinsip 1 meter 1 detik. Ketika Anda melihat ada seseorang dalam jarak mungkin 10 meter, dekatilah dia, agar jaraknya mungkin menjadi 1 meter. Tidak cukup sampai di situ, jarak 1 detik sudah harus terjadi komunikasi. Kemudian prinsip yang kedua, cari momentum komunikasi. Cara membuka komunikasi ini pun harus bisa Anda pahami. Misalkan dengan tanya, maaf Mbak, apakah kursi di sebelah Mbak ini kosong? Misalkan, karena bisa jadi ketika kita melihat seseorang duduk di sebuah tempat dan kebetulan kursi sebelahnya ini kosong, bisa jadi dia pergi bersama seorang teman atau dengan saudaranya, dan bisa jadi saudaranya ini sedang ke suatu tempat. Nah, jadi Anda secara etika harus izin terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah orang yang kita target tersebut atau prospek kita mempersilahkan, kosong, silakan boleh duduk. Nah, segera Anda duduk. Kemudian carilah momentum komunikasi. Apa yang dimaksud momentum komunikasi? Yaitu saat di mana Anda dan prospek Anda sudah ngobrol dengan sangat nyaman. Artinya seolah-olah Anda dan prospek ini sudah kenal lama. Teruslah cari dan temukan momentum komunikasi. Caranya perbanyak tanya. Perbanyak tanya. Misalkan tanya jam berapa? Nomor antriannya berapa, Mbak? Kok rame ya? Biasanya apakah seramai ini, Mbak? Dan seterusnya. Gunakan jam terbang Anda untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian jangan lupa ciptakan modus. Caranya sederhananya adalah bisa kita tanyakan pekerjaan atau profesinya. Kerja di mana, Mbak, kalau boleh tahu? Dan di sini akan ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bisa jadi yang Anda temui, yang Anda ajak ngobrol ini adalah seorang karyawan. Bisa jadi yang sedang Anda ajak ngobrol ini adalah seorang mungkin teknisi komputer atau mungkin profesi-profesi lain. Nah, intinya adalah apapun profesi prospek Anda itu akan menguntungkan bagi Anda. Dari mana sisi menguntungkannya? Misalkan saja prospek Anda ini punya profesi sebagai seorang teknisi komputer
atau mungkin sebagai seorang pegawai pajak, atau mungkin profesi-profesi lain. Manfaatkanlah profesi mereka dengan melihat satu celah positif. Misalkan begini, oh kebetulan sekali kalau Mbak kerja di kantor pajak, mungkin suatu saat saya bisa hubungi Mbak ya, saya ingin konsultasi terkait dengan masalah pajak, karena kebetulan saya sedang menjalankan sebuah bisnis online dan saya sedikit bingung dengan perhitungan pajak dan ketentuan-ketentuan atau kriteria orang-orang yang terkena wajib pajak itu seperti apa sih. Nah, misalkan seperti itu. Misalkan prospek yang Anda hadapi ternyata adalah seorang pebisnis, mempunyai bisnis catering. Lihatlah dari sudut pandang positif, lihatlah peluangnya. Anda bisa sampaikan, wah kebetulan sekali kalau Mbaknya punya bisnis catering. Mungkin saya bisa minta kontaknya Mbak, barangkali suatu saat saya akan pesan makanan ya untuk pertemuan pekanan di rumah saya. Karena seringkali saya mengadakan pelatihan bisnis online dan mungkin membutuhkan makanan atau hanya sekedar snack. Boleh minta kontaknya Mbak. Intinya adalah apapun profesinya, apapun profesi dari prospek Anda bisa menggali potensi darinya dan ke depan Anda akan bisa bekerja sama dengannya. Walaupun mereka tidak tertarik untuk menjadi distributor, walaupun mereka tidak tertarik untuk membeli produk Anda, tetapi Anda masih bisa memanfaatkan profesinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah temukan persamaan. Ya, tanya umurnya berapa, misalkan Anda bisa sekaligus memujinya. Istilahnya adalah make someone fly in the sky. Misalkan dia sedang membawa seorang anak kecil, Mbak ini putrinya ya Mbak ya, kok lucu sekali, cantik sekali dan seterusnya. Ya, ketika Anda juga punya anak kecil, sampaikan itu. Saya juga punya anak kecil Mbak, seumuran ini. Ini adalah persamaan-persamaan yang bisa kita sampaikan kepada calon prospek. Persamaan ini bisa persamaan gender, bisa persamaan umur, bisa persamaan misalkan tempat tinggal, lokasi, asal. Bahkan ketika Anda tidak bisa menggali persamaan dari prospek Anda bisa menciptakan sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah ikutilah gerakan dari prospek Anda. Tentu tidak secara langsung, berilah durasi atau jarak sekitar beberapa detik, 30 detik sampai 1 detik, sampai 1 menit. Ya, misalkan prospek Anda posisinya kakinya lurus ke depan. Anda juga harus menyesuaikan, ya, luruskanlah kaki Anda ke depan. Misalkan prospek Anda memegang dagu, Anda juga harus menyesuaikan memegang dagu. Ya, tentu sekali lagi tidak dalam waktu yang bersamaan, tetapi berilah jeda beberapa detik sampai 1 menit. Untuk apa? Agar prospek Anda merasa nyaman dengan Anda. Dan ini ilmu yang sudah terbukti, sudah teruji. Ya, ketika prospek Anda nyaman dengan Anda, maka komunikasi ini akan semakin nyaman, akan terjadi momentum. Kemudian selanjutnya, temukan hot button. Perbanyak tanya sekali lagi. Gali kebutuhannya, puji dia, temukan kebutuhannya. Kebutuhan seseorang ini tidak selalu berkaitan dengan materi, tidak selalu terkait dengan masalah finansial. Bisa jadi kebutuhannya adalah kebutuhan ingin menemukan sebuah komunitas positif. Bisa jadi kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bisa lebih banyak berbagi kepada orang lain, dan sebagainya. Tentunya Anda harus perbanyak jam terbang Anda, sehingga Anda akan bisa dengan mudah menemukan kebutuhan calon prospek. Langkah selanjutnya, ketika Anda sudah menemukan momentum yang tepat, Anda bisa mulai menginformasikan aktivitas Anda. Nah, di sini tidak selalu ketika Anda berkenalan dengan orang baru, Anda langsung menginformasikan. Tidak selalu, ya, tidak harus. Tidak harus saat itu juga Anda pinjamkan buku prospecting. Bisa jadi pada pertemuan yang kedua, ketiga, atau barangkali tidak Anda informasikan pun tidak menjadi masalah. Ya, karena target kita adalah menambah saudara baru, menginformasikan bisnis NASA, dan efek sampingnya adalah mendapatkan distributor atau terjual produknya. Ketika Anda menemukan momentum yang tepat, Anda bisa langsung informasikan dengan bahasa informatif, bukan bahasa mengajak. Atau sederhananya, ketika Anda lihat calon prospek Anda sedang bermain Android, kemudian Anda ajak obrolan santai, Anda bisa meminta akun Facebooknya.
Ya, sampaikan saja, misalkan seperti ini, Mbak main Facebook juga ya Mbak ya, boleh minta nama akun Facebooknya. Kebetulan Facebook saya ini masih sepi, ya masih belum banyak pertemanan. Kalau boleh, saya ingin jadi teman Anda di Facebook. Nah, ini adalah sarana yang sangat sederhana, cara yang sangat sederhana yang bisa Anda lakukan. Untuk kemudian, ketika Anda sudah berteman di Facebook, Anda akan dengan mudah melakukan follow up demi follow up. Kemudian prinsip yang harus Anda terapkan adalah Anda harus jual mahal terhadap informasi yang Anda berikan. Jangan sampai terkesan jual murah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Anda yang mengajak, hindari bahasa ajakan sekali lagi, tapi gunakan bahasa informatif. Dan yang terakhir, manfaatkan alat kerja berupa buku prospecting ketika Anda lihat sudah tepat waktunya, sudah tepat saatnya. Tentu ini Anda harus menggunakan insting. Kapan saat yang tepat untuk meminjamkan buku prospecting? Sekali lagi, tidak harus ketika Anda berkenalan dengan prospek. Mungkin bisa suatu saat Anda yang bisa menentukan dan memilih. Ada pertanyaan yang seringkali disampaikan oleh distributor. Saya sudah meminjamkan buku, tapi prospek nggak mau baca. Mereka nggak mau join NASA, terlalu banyak alasan. Jawabannya sederhana. Saya ingin bertanya, apakah Anda sudah mengedifikasikan buku prospecting? Apakah Anda sudah memilih kosakata yang positif? Nah, ini semua harus Anda pertimbangkan sebelum Anda meminjamkan bukunya. Jangan sampai Anda justru menggunakan bahasa yang merendahkan diri Anda dan aktivitas Anda. Ya, misalkan contohnya, ya alhamdulillah saya sekarang sedang berbisnis kecil-kecilan. Nah, bahasa bisnis kecil-kecilan inilah yang kemungkinan membuat prospek Anda kurang antusias karena hanya sebuah bisnis kecil-kecilan. Anda harus menggunakan bahasa yang benar-benar pilihan, menggunakan kosakata yang positif. Anda harus mengedifikasi buku prospecting. Misalkan begini, ini buku berisi sebuah aktivitas yang sudah saya jalani ya selama beberapa bulan. Saya lihat isinya luar biasa sebetulnya, tetapi karena saya juga masih belajar, saya membutuhkan pendapat Anda ya. Jika Anda berkenan, ini buku akan saya tinggalkan untuk sementara, mungkin sekitar 3 harian, nanti akan saya ambil lagi dan saya harapkan kita bisa berdiskusi. Misalkan seperti itu. Tidak hanya cukup sampai di situ, Anda juga harus melakukan pendekatan, gunakan bahasa teknik closing. Jika semua ini sudah Anda lakukan dan belum berhasil, berpikirlah positif. Anggap hal tersebut justru menguntungkan Anda. Artinya, Anda sudah berhasil menyeleksi orang yang tidak tepat bekerja sama dengan Anda. Mungkin Anda harus memahami lagi, mempelajari lagi materi sikap. Bagian menyikapi kegagalan. Bagaimana menyikapi kegagalan memprospek orang. Jangan jadikan kegagalan Anda saat ini sebagai sebuah standar kegagalan di masa depan. Terus informasikan bisnis NASA kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, dan jangan menganggap seolah-olah seluruh manusia di dunia ini sudah menolak Anda. Ini prinsip yang harus kita pegang dengan kuat. Dengan memegang kuat prinsip ini, kita akan bisa semakin tahan banting, berpikir positif terhadap setiap penolakan.